Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita masuk di dalam hadirat yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau lagi. Kami Tuhan, mohon Engkau menguduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, menyatukan hati kami dimanapun kami berada saat ini, untuk memuji dan menyembah Engkau. Berikan suasana yang teduh dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menghampiri tata hadirat-Mu. Urapi kami semua yang melayani pekerjaan-Mu, baik hamba-Mu Tuhan, juga singer dan pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami meletakkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan atmosfer tempat ini maupun tempat kami berada masing-masing, supaya kekudusan-Mu boleh melingkupi kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
dikasihi Tuhan, dalam masa-masa yang tidak menentu, ketakutan, kecemasan itu hal yang biasa. Kekhawatiran akan masa depan apa yang kita hadapi itu ada di dalam hidup kita. Namun Tuhan menyediakan damai sejahtera. Hanya dalam Dia ada damai yang sejati, yang membuat kita mampu menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Sebab itu jadikan Dia segalanya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kalau Dia menjadi segalanya dalam hidup kita, ada kemanisan-kemanisan yang Tuhan berikan di tengah-tengah segala hal yang kita hadapi, tantangan, kesulitan yang ada di depan kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kecil
siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Allah setia kepada janji-janjinya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk memberi kita kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Asal kita mau percaya kepada Dia, berpegang kepada firman-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang setia dengan janji-janji-Mu. Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang selalu menggenapi firman-Nya. Buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Membangkitkan iman percaya kami. Membangkitkan hati kami yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah. Bapa, berfirmanlah kepada kami pribadi lepas pribadi. Jadikan firman-Mu rema dalam hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuduskan kehidupannya Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang diucapkan, Tuhan mau urapi, boleh menyentuh setiap hati. Dan boleh memberkati setiap kami. Menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri kami saat yang teduh di hadapan hadirat-Mu. Mampukan kami untuk mendengar suara-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bersama-sama dengan kita dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Sudah mendapatkan semuanya? Mari kita akan baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati. Antara berkat Tuhan dan kutuknya. Langit dan bumi saya panggil menjadi saksi atas keputusanmu. Pilihlah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat ini menyatakan dengan tegas, pilihlah hidup. Kapan harus memilih? Yaitu sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia itu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan memang hidup manusia itu penuh dengan pilihan. Mulai dari kecil sampai dewasa. Diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Nah, seperti halnya ketika kita pergi ke suatu swalayan. Ya, pergi kita belanja ke satu tempat. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita datang ke tempat swalayan itu untuk apa? Untuk belanja kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita datang tidak asal ambil barang, kemudian kita langsung kita bawa ke kasir dan kita bayar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan itu. Bukankah ketika kita datang, kita cari, kita pilih barang mana yang menjadi prioritas utama kita untuk kita beli.
Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita pasti akan melihat-lihat barang itu. Yang kita lihat bagaimana kualitas barang itu, bagus atau tidak. Harganya mahal atau murah. Dan masih banyak lagi yang kita perhatikan, kemudian barulah kita mengambil satu keputusan. Untuk apa? Memilih barang itu. Begitu pula dengan satu kehidupan kita. Kita akan diperhadapkan dengan banyaknya pilihan-pilihan. Dan tentunya pilihan itu kompleks. Seperti tadi yang saya gambarkan ketika kita masuk di dalam satu tempat swalayan untuk membeli kebutuhan pokok kita yang menjadi prioritas kita. Kita lihat-lihat, kita banding-bandingkan, kemudian barulah kita menentukan pilihan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu contoh dalam kehidupan kita. Bila kita ingin menjadi seorang yang berhasil, maka kita harus membuat satu pilihan yang benar. Ya. Tidak sembarangan kita akan memilih. Dan ketika kita memilih membuat satu pilihan itu, tentunya pilihan itu mengarah kepada tujuan yang akan kita capai. Ya. Tidak sembarangan. Kalau kita mau berhasil, kemudian seenaknya saja. Tidak. Pasti kita memilih satu pilihan, dan pilihan itu benar. Dan pilihan itu akan mengarah kepada tujuannya. Kalau kita menjadi businessman, tentunya kita akan mengarah kepada businessman itu. Usaha kita, pekerjaan kita. Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kepada tujuan itu, kita harus belajar. Ya, kita harus mau bekerja keras. Kita tidak bermalas-malasan. Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai hal itu tidaklah mudah. Jadi untuk mengambil satu keputusan tidaklah mudah. Perhatikan, setiap keputusan itu akan mempengaruhi pada masa yang akan datang. Perhatikan, setiap keputusan itu akan berdampak pada masa yang akan datang dan bahkan juga berdampak kepada lingkungan atau pada orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan dengan matang untuk apa? Memilih setiap keputusan. Kita harus matang. Benar-benar sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita tidak kecewa. Kita tidak merasa rugi. Kita tidak merasakan gagal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang ada di sekitar kita ini membuat pilihan dalam hidupnya itu pilihan yang salah. Dan ujung-ujungnya kita perhatikan justru akan membawa kehancuran. Baik pada dirinya, baik pada masa depan. Satu misal, narkoba. Itu pilihan. Kita mau pakai narkoba atau kita tidak. Itu pilihan dan perhatikan banyak orang yang salah dalam memilih itu. Wah, untuk keren-kerennya pakailah narkoba. Dengan berbagai macam alasan. Dan perhatikan kecanduan. Fly. Dan merusak dirinya sendiri dan masa depan. Perhatikan, salah di dalam memilih. Judi. Itu juga satu pilihan. Ya, wah kita menginginkan untuk cepat kaya.
kita berjudi. Adakah orang kaya karena judi? Adakah orang kaya yang hidupnya senang, bahagia karena judi? Awal-awalnya kelihatannya, enak, senang. Tapi banyak orang yang bangkrut, yang habis, bahkan bunuh diri karena kalah dalam judi. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pilihan yang salah akan menghancurkan hidupnya dan masa depan. Free sex, seks bebas, hari-hari ini kita bisa perhatikan itu. Kita dengar apa yang terjadi di sekeliling. Mereka salah untuk memilih. Yang dianggap itu sesuatu yang bisa memuaskan dia, yang membuat dia merasakan satu hal yang happy. Tetapi perhatikan, ketika dia salah dalam memilih, maka masa depannya dia akan kehilangan. Dan bahkan dirinya sendiri akan mengalami kegagalan. Coba perhatikan tuh hari-hari ini. Mereka sedang pesta seks. Dan akhirnya apa? Mereka kecanduan di situ. Mereka hidup tidak benar. Hidup tidak kudus. Dan kita melihat berantakan masa depan. Dan masih banyak lagi minum-minuman. Wah, pokoknya satu kebanggaan. Saya bisa menghabiskan, saya bisa bertahan. Tapi perhatikan, akan merusak tubuh. Akan merusak kehidupan. Dan akan merusak masa depan. Karena apa? Karena dia salah memilih. Mereka mengambil satu keputusan di dalam hidupnya yang salah. Yang seakan-akan membuat dia itu benar, menyenangkan. Tapi ujungnya, perhatikan. Ujung-ujungnya kegagalan, penderitaan. Bahkan tidak sedikit kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau perhatikan. Tuhan kita memberikan satu pilihan kepada manusia. Tuhan memberikan banyak pilihan-pilihan untuk kita pilih. Dan juga perhatikan, Tuhan juga menciptakan manusia bukan sebagai robot. Perhatikan, robot yang gerak-geriknya dikendalikan oleh apa? Yang mengendalikan. Perhatikan, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya adalah robot-robot. Ya, yang gerak-geriknya ditentukan dan dikendalikan. Belok kanan, loncat, berhenti. Perhatikan, Tuhan tidak menciptakan manusia itu menjadi robot. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah benar kita bukan robot? Memang benar kita bukan robot. Tapi coba perhatikan. Tuhan juga memberi manusia kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Termasuk apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Termasuk di dalamnya adalah memilih jalan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang juga bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat itu. Engkau boleh memilih. Ya, memilih apa saudara? Hidup atau mati. Memilih berkat atau kutuk. Tadi dikatakan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Termasuk saudara bisa memilih untuk tidak taat. Saudara dan saya bisa untuk memilih yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Perhatikan, itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya diberi oleh Tuhan kehendak bebas. Yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan berikan kehendak bebas, bebas untuk memilih menurut Tuhan, menurut ketetapannya, atau justru bertentangan dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Perhatikan saudara dan saya diberi kehendak bebas. Tapi hari ini
Tuhan mengajar kepada kita, tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Engkau akan memilih yang benar atau yang salah. Engkau akan memilih berkat Tuhan atau kutuk dari Tuhan. Ataukah kita memilih hidup atau mati. Itulah kehendak bebas. Dan kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan berikan manusia pertama Adam dan Hawa kehendak bebas. Ayat yang 16 dan 17 dalam Kejadian pasal yang kedua. Manusia ditaruh, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Untuk apa saudara? Untuk menikmati Taman Eden. Dan juga untuk menguasai, untuk berkembang. Tapi satu perkara yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? 16 dan 17 dalam Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Perhatikan. Tuhan tempatkan di Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan sukacita. Tapi Tuhan berikan perintah kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengarkan perintahnya apa? Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Semua boleh dimakan buahnya, tapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Kenapa? Kata Tuhan, sebab pada hari engkau memakannya, memakan pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan buahnya, ketika engkau makan, pastilah engkau mati. Perhatikan, konsekuensinya di dalam pilihan itu, kalau kita memakan, manusia pertama Adam dan Hawa makan, maka mati dia. Ini loh Bapak Ibu, kehendak bebas. Yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi? Justru mereka memilih untuk memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Karena apa? Karena iblis, dia memutarbalikkan pernyataan Tuhan kepada manusia. Pertama itu Adam dan Hawa. Apalagi mereka melihat buah itu begitu indah, ranum, menarik perhatian. Maka apa yang terjadi? Ketika Hawa mengambil dan memakannya dan diberikan kepada Adam, apa yang terjadi? Hilang kemuliaan Tuhan. Mati di dalam hubungan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia telah melanggar dan berdosa. Yang menjadi pertanyaan, katanya tadi Tuhan itu memberikan kehendak bebas, memberikan banyak pilihan, menciptakan manusia bukan robot. Dan Tuhan ingin menempatkan dalam satu tempat yang enak, yang aman, sukacita. Apakah Tuhan gak tahu kalau manusia pertama ini akan melanggar, akan memilih, justru pilihannya dia tidak taat kepada firman Tuhan, dia tidak taat kepada kehendak Allah. Coba saudara, bisa enggak ketika Hawa itu memetik buah itu, yang ranum, yang indah, yang menyukakan, yang menarik hati.
kemudian ketika dia akan memakan, kemudian buah itu menjadi ulat. Bisa enggak Tuhan membuat seperti itu? Supaya apa? Manusia enggak berdosa kan? Manusia enggak melanggar. Itu pilihan yang salah. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak mencegah hal itu. Karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Mau pilih atau tidak. Sebab sudah dinyatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah itu kamu makan, kamu akan mati. Pada hari engkau memakannya, pada saat itu engkau akan mati. Engkau akan kehilangan kemuliaan Allah. Engkau akan menderita. Dan apa yang terjadi memang benar. Ketika Adam dan Hawa salah untuk memilih, maka dia harus keluar dari Taman Eden. Keluar. Dan hukumannya apa? Penderitaan. Yang laki-laki untuk mencari nafkah dia harus berkeringat. Bukankah bapak-bapak harus keringatan dulu? Bersusah payah untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan makan. Yang wanita, kalau melahirkan dia akan merasa kesakitan. Benar enggak itu? Terjadi kan hari ini. Mana ada orang yang melahirkan, wanita yang melahirkan, oh haleluya, puji Tuhan, enak kok, gampang enak. Enggak kan? Tangisan penderitaan yang luar biasa. Akibatnya, iblis pun juga dikutuk oleh Tuhan. Ya, ular itu dikutuk oleh Tuhan, menderita. Makanya lebu. Ya kan, debu. Dan dia harus pakai badannya. Ada konsekuensi ketika salah untuk memilih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengingat bahwa Tuhan itu menginginkan anak-anaknya, menginginkan saudara dan saya untuk menjadi orang yang taat. Ya, Tuhan inginkan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk patuh kepadanya. Patuh pada perintahnya, patuh pada firman-Nya, taat kepadanya. Tujuannya apa? Agar tidak luput dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Ini loh. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang diinginkan Tuhan. Dan memang itulah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya luput dari keselamatan, tidak luput dari keselamatan. Artinya apa? Kalau kita enggak taat, kita akan mati. Kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tuhan ingin supaya kita selamat. Tuhan ingin supaya kita berhasil dalam hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau, kita lebih pilih apa? Menurut hawa nafsu kita. Memilih pilihan kita yang sesuai dengan pilihan kita yang sebenarnya itu adalah bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itu bukan pilihan yang benar. Oleh sebab itu kembali di dalam Ulangan tadi, ayat 30, pasal 30 ayat yang ke-19 tadi. Sekarang pilihlah. Sekarang, bukan besok, bukan yang akan datang. Tetapi hari ini engkau mau pilih mana? Hidup atau mati, berkat atau kutuk. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itu yang harus kita pilih dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa? Perhatikan, bukankah kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa? Apa istimewanya? Kembali kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Firman Tuhan
mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, kita adalah ciptaan yang istimewa, serupa gambar dan rupa Allah. Untuk apa saudara? Dijadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Supaya kita bisa patuh. Supaya kita taat kepada Allah. Tanpa harus kita dicambuk oleh Tuhan dengan keras. Ya, tanpa kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tanpa kita diingatkan dengan keras. Bukankah seringkali kita tuh tidak mau taat? Ya, bukankah seringkali kita menggunakan pilihan kita yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah? Baru nanti mengalami sesuatu, baru kita sadar, oh iya saya salah. Ketika kita mengalami tidak enak, baru kita sadar, oh iya Tuhan, saya yang salah. Salah pilih. Perhatikan, jangan sampai kita dicambuk dengan kasar. Kita diingatkan dengan keras. Karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Oleh sebab itu dengan tegas dan jelas. Di dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, pilih. Pilihlah. Apa yang harus dipilih? Dikatakan pilihlah hidup. Kapan pilih hidup? Sekarang. Perhatikan. Sekarang kembali dikatakan. Bukan besok. Bukan yang akan datang. Bukan lusa. Bukan. Tapi hari ini. Mari. Hari ini menjadi satu hari yang menentukan hidup kita. Ya. Karena pilihan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Perhatikan, akan berdampak pada masa depan kita. Nanti kita akan perhatikan ketika kita memilih hidup. Maka kita pun juga akan merasakan. Keturunan kita juga akan merasakan. Jadi saudara, jangan kita mengatakan aku yang menanggung. Ketika kita pilih berdosa, tahu kalau dosa itu akibatnya maut, penderitaan. Tapi seringkali kita mengatakan, dosa biarlah aku sendiri yang menanggung. Jangan saudara. Bukan Anda yang menanggung saja, tapi keturunan Anda juga akan menanggung akibat dari ketika kita salah memilih. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita, pilihlah hidup. Kenapa harus pilih yang hidup? Coba kita perhatikan di dalam terjemahan baru, Ulangan 30 ayat 19. Apa saya katakan? Ketika kita pilih hidup, dampaknya adalah engkau maupun keturunanmu akan hidup. Wah, luar biasa. Kalau kita pilih hidup, maka dampaknya diri kita dan keturunan kita akan hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, tentunya itu yang menjadi pilihan kita. Bukankah doa-doa kita supaya keturunan kita diberkati oleh Tuhan? Betul? Berhasil. Hidup baik. Tapi kalau kita salah untuk memilih, perhatikan, bukan yang rugi hanya diri kita, tapi dampaknya kepada keturunan kita. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan pilihan-pilihan yang sedang ada di depan saudara. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan kematian, tetapi hidup. Perhatikan. Kerinduan Tuhan bukan kematian,
tetapi hidup. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana caranya untuk kita bisa memilih, yaitu pilih hidup, bukan mati. Mari kita akan lihat yang pertama. Caranya adalah mengasihi Tuhan. Coba kita baca ayat 16 dan ayat 20. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Perhatikan kembali. Kapan waktunya? Bukan besok, bukan yang akan datang. Bukan lusa. Tetapi dengan jelas mengatakan, hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu. Perhatikan, bagaimana untuk kita bisa memperoleh hidup, pilihan hidup kita. Kasihlah Tuhan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-20. Kasihlah Tuhan. Dikatakan cintailah Tuhan Allahmu. Nah, kalau saudara ingin hidup, saudara pilih hidup, cintailah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Nah, bagaimana wujud kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana wujud cinta kita kepada Tuhan? Yang pertama kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-16, kembali dikatakan di situ, menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpeganglah pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Perhatikan di situ. Wujudnya apa? Yaitu taat kepada firman Tuhan. Saya bacakan lagi. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Taat kepada firman Tuhan. Bagaimana taat kepada firman Tuhan? Yaitu pegang pada perintah Tuhan. Sudahkah kita pegang akan perintah Tuhan? Kalau Tuhan katakan hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kudus. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus bertobat, maka kita juga harus bertobat. Ya. Ini namanya pegang pada perintah Tuhan. Seringkali perintah yang bertentangan dengan kita, itu kita tidak mau untuk kita lakukan. Benar enggak? Tidak sesuai. Kalau Tuhan katakan ampuni, tapi kita tidak sesuai. Ngapain mengampuni, Pak? Dia sudah menyusahkan saya, menyakitkan hati saya, membuat saya sekolah dalam kondisi yang seperti ini. Ngapain harus diampuni? Padahal Tuhan katakan ampuni mereka. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Loh, perhatikan sudah. Itu cara kita, wujud kita mengasihi, yaitu taat kepada firman Allah. Pegang pada perintahnya. Walaupun kita mengatakan sakitnya tuh di sini, tidak bisa hilang. Tapi saya yakin, kalau kita mau pilih mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan, saya yakin pasti kita bisa melakukan untuk mengampuni. Ingat, kalau kita tidak mengampuni, Bapak kita di surga tidak akan. Doa Bapak kami sudah mengajar kepada kita. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah, ampunilah aku Tuhan. Jangan harap kita, oh Tuhan ampuni saya. Tapi bagian kita tidak mau lakukan. Itu namanya nuntut sama Tuhan. Itu pilihan memang, mau atau tidak. Oleh sebab itu, tentukan pilihanmu hari ini. Mau enggak taat kepada firman Tuhan? Maukah kita pegang pada perintah Tuhan?
Kata taat kepada firman Tuhan itu juga melakukan segala hukum dan perintah Tuhan. Ya, ini harus kita perhatikan. Yaitu apa? Melakukan segala hukum dan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Hormatilah ibu bapakmu, supaya panjang umurmu. Buat apa orang tua sudah menyanyiain aku, tidak perhatiin aku. Aku loh sampai menderita di sini. Aku disia-siakan, ngapain harus menghormati orang tua? Ayat itu dengan tegas hukum mengatakan, kamu harus hormat kepada orang tua kalau mau panjang umur, kalau kamu mau hidup. Ya kan? Seringkali kita nggak mau, itu perkara yang kecil bagi kita. Kita mau pilih mana? Hukuman atau kutuk atau berkat? Itu adalah hak saudara. Nah, wujud dari mengasihi itu apa? Kembali di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-20, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan tegas dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya. Wujud dari mengasihi Tuhan itu adalah setia kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Ya kan? Setia enggak kepada Tuhan? Seringkali, setia kalau Tuhan mengasihi saya, memberkati saya, ketika tidak. Ayat ini dengan tegas loh. Setialah kepadanya, maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, panjang umur, di mana saudara berada, Tuhan membuat engkau baik dan diberkati. Ayo belajar setia kepada Tuhan. Omong kosong. Kalau kita sebagai suami istri, kemudian aku mengasihi engkau, sayang. Demikian sebaliknya, kalau suami mengatakan, sayang, aku setia, aku mengasihi engkau, tapi nggak pernah setia dengan pasangannya. Apakah itu wujud mengasihi, mencintai? No. Ada banyak pernikahan-pernikahan yang gagal. Karena mewujudkan kasihnya tidak dengan setia. Kalau kaya, kita mau setia. Kalau sehat, setia. Tapi ketika sakit, kita masih setia enggak sama dia, pasangan kita? Kalau susah, masihkah kita setia? Cari yang lebih baik. Cari yang bisa menghidupi saya. Betul? Cari. Itu bukan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas ayat ini katakan, setialah kepadanya maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri di mana Tuhan janjikan kepada kita. Melalui janji Tuhan kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu janji Tuhan. Saudara mau diberkati, saudara mau panjang umur, saudara mau hidup, ayo. Bentuk kasih kita itu wujudkan dengan kesetiaan kita. Yang ketiga, dari bentuk wujud daripada mengasihi itu apa? Coba kita perhatikan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 di dalam Ulangan pasal 30. Apa saudara wujud daripada mengasihi Tuhan? Bukan hanya kita taat kepada firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tapi ayat mengatakan, kamu jangan menyimpang, jangan berpaling hati. Coba kita akan baca. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka perhatikan, aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Perhatikan lagi. Pada hari ini, sekarang,
bahwa pastilah kamu akan binasa. Perhatikan, kalau kita menyimpang, berpaling hati kepada Tuhan, akibatnya apa? Pasti kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Perhatikan, kemana kita berada, di mana kita ada. Perhatikan, tidak akan lanjut umur kita. Tidak akan hidup, kita akan binasa. Perhatikan, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemana engkau pergi? Kemana saja. Engkau tidak akan mendapatkan itu. Oleh sebab itu, ayo tentukan pilihan sekarang ini. Hidup atau mati. Tapi ayat itu mengatakan kembali, pilihlah hidup. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bisa pilih yang hidup itu? Tadi katakan mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah membangun hidup pribadi dengan Allah. Membangun hubungan pribadi dengan Allah. Melalui apa Bapak Ibu saudara sekalian? Melalui ibadah. Tadi dikatakan kalau kita sujud menyembah kepada Allah lain, engkau akan binasa. Betul ya? Coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Tadi yang kita baca Ulangan 30. Kalau ibadah kita enggak benar, bagaimana kita bisa itu? Seenaknya saja. Ya. Coba perhatikan ayat itu dengan tegas, ayat 17 dalam Ulangan 30. Bukankah seringkali kita mengabaikan ibadah kita? Itu salah satu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sangat rumit sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan, di mana dalam kondisi seperti apa kamu? Apakah kita masih beribadah, menyembah kepada Tuhan? Memulai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya ibadah, keintiman dengan Tuhan itu melalui hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa-doa kita. Sudah kan menyembah kepada Tuhan. Ya. Dalam pujian dan penyembahan itu membuktikan kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Hari ini pilih untuk hidup. Jangan pilih mati. Pilihlah hidup. Ketika kita bisa hidup, maka kita akan bisa menikmati berkat Tuhan. Satu contoh, coba kita bagian yang akhir dalam ayat 14 dan 15. Apa yang dikatakan Yosua? Yosua pasal 24, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebagai satu ringkasannya, bahwa dia pilih yang benar, pilih untuk hidup. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Kembali tadi katakan, dengan setia. Kita tidak berpaling hati kita kepada yang lain. Ya, kita tidak menyimpang. Sujud kepada, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadikanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Artinya apa? Yosua mengatakan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Jauhkanlah, perhatikan tadi. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai. Allah siapa? Bukankah seringkali kita menyembah Allah yang lain, menduakan Allah kita yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan. Seringkali kita beribadah, ibadahnya salah. Ya, tidak menyembah kepada Allah yang hidup, yang sudah menjadikan kita menjadi istimewa menurut gambar dan rupanya. Tapi kita justru menyembah kepada ilah lain. Keakuan kita, hobi kita, kesenangan kita, nafsu kita itu menjadi Allah kita yang kita sembah. Yang kita utamakan. Ya,
kebutuhan hidup kita yang kita utamakan. Kesenangan kita yang kita utamakan bukan Tuhan. Allah yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menyelamatkan, Allah yang sudah menebus dosa manusia. Ada katakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau anggap itu tidak baik, pilihlah pada hari ini. Perhatikan kan. Berbicara tentang waktu sekarang. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, Yosua dengan tegas mengingatkan sekarang hari ini pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu yang disebut tadi berada di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori di negeri yang kamu diami. Pilihlah, terserah kamu pilih apa. Tapi satu statement di dalam kehidupan Yosua, apa saudara? Ayat ini mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, perhatikan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang luar biasa. Dia tidak memilih Allah yang tidak bisa memelihara, Allah yang mati, Allah yang punya mata tapi dia tidak bisa melihat, Allah yang punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar ketika mereka berteriak. Dia punya tangan tetapi dia tidak bisa memegang dan menjangkau kita, menolong kita. Dia punya kaki tapi dia tidak bisa berjalan untuk mendekati kita. Itu yang disebut dengan berhala. Itu yang disebut dengan Allah yang disembah oleh nenek moyang. Ya, bukan Allah yang sebenarnya. Tapi satu statement Yosua ada katakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan yang luar biasa. Sebab itu hari ini mari tentukan pilihanmu sekarang. Pilih Tuhan yang hidup, yang mengasihi engkau. Ataukah kamu juga ingin pilih yang mati? Kau akan binasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, pilihan itu akan menentukan masa depan. Pilihan itu akan menentukan masa depan. Yosua tahu dengan benar. Maka dia pilih, yaitu pilih hidup, pilih Tuhan. Dan kita melihat masa depan mereka penuh dengan harap, penuh dengan sukacita. Mari, pilihan yang salah akan berpengaruh pada masa depan. Sebab itu, mari bijaklah di dalam menentukan pilihan. Bijaklah dalam menentukan pilihan agar tidak salah langkah kita. Hari ini menjadi bagian yang ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengar berita kebenaran hari ini, tentukan pilihanmu sekarang. Engkau mau pilih hidup atau mati? Engkau mau pilih berkat dari Tuhan atau kutuk dari Tuhan? Hari ini jangan kau sia-siakan waktu ini. Kalau engkau sudah bisa melihat mana mati dan mana hidup, mana berkat dan mana kutuk, hari ini tentukan pilihanmu sekarang. Yang jelas katakan, pilihlah hidup. Pilihlah Kristus Yesus yang memberikan engkau hidup, yang memberi engkau berkat, yang memberikan engkau panjang umur, yang memberikan hidup engkau dan keturunanmu. Jangan sia-siakan hari ini. Jangan tunda-tunda. Sebagaimana Yosua katakan, aku dan seluruh isi rumah tangga
Aku pilih Allah yang hidup. Aku mau beribadah kepada, aku mencintai Dia, aku taat. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan juga akan menyembuhkan engkau. Di mana engkau berada, engkau akan hidup, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara menerima hal ini. Mari, hari ini tentukanlah pilihanmu, saudara. Jangan kau salah pilih. Jangan engkau salah pilih. Ketika engkau salah memilih, pilihan itu akan menentukan masa depan. Jangan salah pilih seperti Adam dan Hawa. Manusia pertama yang taruh di Taman Eden yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kedamaian. Mereka hidup dengan sukacita. Tapi ketika dia pilih, dan pilihan itu salah, melanggar ketetapan dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia harus keluar dari Taman Eden. Dia harus menderita. Ya, dia harus bersusah-susah. Dan saya yakin kita tidak mau memilih itu. Tapi kita memilih hidup. Pilih berkat dari Tuhan. Pilih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita mau pegang dan kita mau pegang. Sekali lagi, tentukan pilihanmu sekarang. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, engkaulah kebenaran yang menyelamatkan. Biarlah kita akan hidup bagi Tuhan. Dan kita tetap untuk menyembah kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan dapat memisahkan kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi dalam hidup. Sehingga kita memilih satu pilihan, kalau ku hidup, aku hidup bagimu Tuhan. Dan itu menjadi pilihan kita hari ini. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
jauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tentukan pilihan-Mu. Apakah engkau mau pilih hidup atau mati? Apakah engkau akan memilih berkat Tuhan atau kutuk dari Tuhan? Hari ini menjadi satu bagian yang terindah untuk menentukan sikap kita, untuk menentukan keputusan kita, untuk menentukan pilihan kita. Sebab setiap keputusan akan berdampak pada masa depan kita. Bukan hanya berdampak pada masa depan, tapi juga berdampak kepada orang lain, kepada keturunan-Mu. Oleh sebab itu, ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika Tuhan mengajar dalam hidup, hari ini Tuhan inginkan, pilihlah hidup, pilihlah hidup, maka engkau akan hidup, engkau akan diberkati, engkau akan panjang umur. Di mana engkau berada, di mana Tuhan telah berikan di dalam hidupmu hari ini. Mari kita mohon untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak berpaling hati. Dan biarlah kita akan bersatu. Hari ini aku mau pilih Engkau Tuhan, sebagaimana Yosua, dia memilih aku dengan seisi rumahku. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku pilih Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus dosa, yang sudah memelihara, yang sudah menyembuhkan. Dia yang sudah menolong dalam hidup. Dia memperhatikan, dia selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Hari ini tentukan pilihanmu sekarang. Jangan engkau salah memilih. Bijaklah di dalam menentukan pilihan, supaya kita tidak salah untuk melangkah.
Hari ini mari kita mau mengambil keputusan seperti Yosua. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Glory haleluya Yesus. Selama ku hidup bagimu. Amin. Biarlah selalu kita memandang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, maka dunia tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Permasalahan, penderitaan, penyakit, tekanan, kesulitan di dalam hidup tidak akan memisahkan kita, tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan mengasihi engkau karena Tuhan menciptakan engkau sebagai ciptaan yang istimewa. Hari ini jangan sia-siakan dia. Engkau jangan salah untuk memilih. Mari hari ini terimalah dia. Terimalah firman Tuhan. Dan biarlah aku akan mengatakan, Tuhan, kalau aku hidup bagi engkau. Karena engkau sudah mengubah hidupku. Engkau sudah menyelamatkan. Engkau telah menebus kami dari dosa. Engkau telah membebaskan kami. Dan engkau menjadi sumber pengharapan kami. Engkau menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan. Dan kami yakin hari ini kami telah menentukan pilihan, yaitu hidup memilih engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini engkau menjadi saksi bahwa kami telah memilih engkau, Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami. Terima kasih Engkau telah membuat kepada kami untuk hari ini menentukan pilihan kami. Terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Dalam menghadapi tekanan, masalah, problem, wabah yang terjadi di negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami pilih Engkau, kami yakin Tuhan Engkau mengangkat semua permasalahan. Engkau akan lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari wabah-wabah ini Tuhan. Kau lepaskan kami, bangsa negara kami Indonesia, dari tekanan-tekanan hidup kami. Dan Engkau ganti dengan sukacita. Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, dari para pemerintahan, MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, sampai kepada pelosok daerah yang terpencil sekalipun, aparat pemerintahan. Tuhan, Engkau mengasihi. Demikian juga kami berdoa Tuhan, untuk TNI Polri, untuk tim medis, para medis, untuk mereka yang berada di garis depan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Tuhan, Engkau hadir, Tuhan, Engkau tahu, Engkau melihat. Bahkan Engkau hadir untuk memberikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan di bangsa negara kami Indonesia.
bagi negara yang kami cintai ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera sukacita itu Tuhan berikan di dalam bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan kelepasan, Engkau hadir untuk memberikan damai sejahtera, Engkau hadir untuk memulihkan, Engkau hadir untuk memberkati Tuhan. Terima kasih karya-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk memilih hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu, di mana berada jemaat-jemaat-Mu, sampai ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Engkau hadir untuk mengasihi dan mendampingi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang teraniaya, bagi mereka yang dalam penderitaan, mereka dalam keadaan kekurangan. Tuhan hadir untuk melepaskan, untuk memberikan hidup, untuk memberikan semangat kepada mereka Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami semuanya. Terima kasih lawatan Tuhan pada hari ini. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, tiba saatnya kita mau terima berkat. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Aku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi